Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uradipa Sabila Zahri dengan NIM 21020211010136 kelas Mas'il Fikiyah A. Di sini saya akan memaparkan dan menganalisis jurnal Iktisaduna yang berjudul tingkat kecurangan dalam takaran dan timbangan bagi pedagang terigu di pasaran sentral Maros. Berdasarkan analisis dari artikel yang telah saya baca, pedagang terigu di Sentral Maros masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang terigu yang berjualan di pasar Sentral Maros hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara islami hanya kerugian yang didapatkan karena melakukan berbagai kecurangan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang pengelola pasar di Dinas Koperindak Kabupaten Maros, beliau mengatakan bahwa takaran atau timbangan yang digunakan pedagang terigu di pasar sentral Maros dinamakan timbangan pegas dan takaran liter. Takaran liter terbagi dua, yaitu takaran liter kering untuk gula dan terigu, sedangkan takaran liter basah untuk minyak. Pemerintah tidak membagikan timbangan dan takaran kepada pedagang yang berjualan di pasar sentral Maros. Akan tetapi, pemerintah hanya mengontrol atau mentera ulang takaran dan timbangan yang digunakan ketika pemerintah melakukan pengontrolan. Ternyata banyak kecurangan yang terjadi yang tidak sesuai dengan timbangan normal, seperti membuka ukuran kertas penunjukan berat timbangan tersebut dan menggantikannya dengan ukuran kertas penunjukan berat yang dibuatnya sendiri, dan bagian perdik anti dengan pentil. Jadi, pemerintah menyita timbangan itu dan menormalkan ulang timbangan dan takaran tersebut. Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal. Pertama, talaki rukban, yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum di pasar. Rasulullah melarang praktek perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah perdesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Kedua adalah perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan. Untuk itu, Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan adalah yang pertama itu gias. Gias yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Yang kedua ada tahfif, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suat barang yang dijual. Kemudian yang ketiga yaitu perdagangan najasi, yaitu praktek perdagangan di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan, memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar. Tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. Yang keempat, memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan Al-Quran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Yang kelima, perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Dalam masalah pedagang terigu di Sentral Maros termasuk perdagangan secara riba. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan. Meskipun demikian, tidak semua penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara zalim. Ada dua kategori riba, yaitu riba nasiyah dan riba fadl. Riba nasiyah adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamkannya. Adapun riba fadl yaitu mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis tetapi tidak sama kualitasnya. Adapun dampak dari pelarangan riba. Banyak pakar muslim yang menyatakan bahwa pelarangan riba oleh Islam memiliki dua dimensi. Yang pertama, menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara. Yang kedua, menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.